Silakan. Ya, baik. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah, Mbak. Oke, thank you. Thank you for the time. Jelas, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Prof. Heru. Saya izin untuk memberikan sedikit materi gitu ya. Meskipun Prof. Heru sudah sangat profesional sekali di bidang PKM dan PIMNAS tentunya karena beliau adalah reviewer nasional begitu. Saya mohon izin sedikit menyampaikan materi Prof. Baik, oke. Sebentar ya teman-teman, saya izin share screen. Oke, apa PowerPoint-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Baik, first of all, I would like to say thank you for the committee ya karena sudah mengundang saya di webinar nasional program kreativitas mahasiswa dengan tema Ukir Eksistensi Raih Masa Depan melalui program kreativitas mahasiswa. Senang sekali saya hari ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan mahasiswa dari UMP ya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini pertama kalinya saya berkunjung ke sini secara virtual gitu ya. Harapannya materi yang akan saya sampaikan mungkin bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dalam hal mempersiapkan diri di PKM ataupun PIMNAS tahun depan, tahun 2022 begitu ya. Oke, baik, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ibnu tentang diri saya, tetapi I want to introduce myself again. Nama saya adalah Afrizani Mata Saadah, biasanya dipanggil Afriza. Saya adalah mahasiswi semester 7 dari Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Jadi kegiatan saya yang saya lakukan di universitas saya saat ini mengenai penelitian, akademik, kompetisi, dan juga organisasi. Baik, langsung saja ya teman-teman. Oke, hari ini saya diminta oleh teman-teman panitia untuk menyampaikan beberapa materi gitu ya terkait dengan PKM dan PIMNAS dari sudut pandang mahasiswa sendiri gitu ya. Kalau tadi teman ya. Gimana? Enggak. Oh iya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Kalau tadi teman-teman sudah mendengarkan materi ya dari Prof. Heru yang sangat luar biasa sekali, saya juga menyimak dengan seksama banyak hal yang bisa kita dapatkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Heru. Nah tadi kan disampaikan dari sudut pandang reviewer gitu ya. Nah sekarang saya mencoba menyampaikan materi dari sudut pandang peserta sendiri gitu ya, karena kebetulan saya juga mengikuti PKM dan juga PIMNAS 34 kemarin. Nah sebelum saya menginjak materi inti gitu ya, apa PIMNAS sebetulnya, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi PIMNAS dan lain sebagainya, saya ingin memberikan gambaran sedikit kepada teman-teman semuanya tentang PKM sebetulnya apa sih, dan bedanya PKM sama PIMNAS itu apa sih, gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang hadir kali ini gitu ya, dari di antara 250 orang yang hadir di webinar kali ini, mungkin ada yang angkatan 2021 gitu kan, ada yang angkatan 2019 dan lain sebagainya, yang masih belum begitu familiar tentang PKM dan PIMNAS itu sendiri. Nah, sebetulnya teman-teman, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa dan PIMNAS ya, itu diselenggarakan dari dua badan yang berbeda atau dari dua instansi yang berbeda. Kalau program kreativitas mahasiswa itu diselenggarakan dari Belbawa Ristekdikti, sedangkan PIMNAS diselenggarakan oleh Puskesmas. Tetapi keduanya sama-sama berhubungan dan saling berkaitan karena ujung dari PKM itu sendiri adalah PIMNAS gitu. Jadi kalau PKM kita diminta untuk dapat mengimplementasikan program kita sesuai dengan skema PKM yang kita pilih. Adapun di PIMNAS, kita diminta untuk berkompetisi. Kita diminta untuk melakukan presentasi, membuat poster, dan lain sebagainya. Di mana di PIMNAS kita harus berjuang untuk memperoleh medali. Gitu. Jadi dua hal ini adalah dua aktivitas yang berbeda gitu ya. Kalau PKM kita mengimplementasikan, sedangkan PIMNAS kita lomba di situ. Oke, nah PKM itu sendiri sesuai yang sudah dijelaskan oleh Prof. Heru tadi gitu ya, jenis-jenis PKM itu sebetulnya banyak sekali teman-teman. Tetapi kita harus tahu ya, pada dasarnya PKM itu ada dua jenis secara garis besar. PKM pendanaan dan PKM karya tulis. Bedanya apa sih Kak PKM pendanaan dan PKM karya tulis? Jelas, it's very different. Karena kalau PKM pendanaan, kita akan berujung ke PIMNAS. Ya. Jadi muara akhirnya adalah PIMNAS. Tetapi kalau PKM karya tulis, itu kita tidak mengikuti PIMNAS.
Kenapa Kak kok tidak mengikuti PIMNAS? Ya, karena kita hanya akan berhenti di publikasi. Jadi misalnya kita lolos di PKM karya tulis, kemudian kita diberikan suatu insentif dari pemerintah gitu ya, kemudian kita wajib untuk melakukan publikasi dari uang insentif yang kita telah terima tadi gitu ya. Jadi ada dua hal yang perlu kita tahu ya, kalau PKM pendanaan itu muaranya PIMNAS, sedangkan PKM karya tulis itu tidak bermuara di PIMNAS gitu ya. Nah, jenis-jenis PKM pendanaan sendiri ada banyak teman-teman. Ada PKM riset ya, kemudian PKM kewirausahaan, kemudian PKM pengabdian masyarakat, kemudian PKM terapan IPTEX, kemudian Karsa Cipta, ya, kemudian gagasan futuristik konstruktif, dan juga PKM karya inovatif. PKM karya inovatif ini PKM yang lumayan baru sekali ya, baru mulai ada sepertinya tahun 2021 kemarin gitu. Nah, sedangkan PKM karya tulis itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah PKM gagasan tertulis atau PKM GT. Kemudian yang kedua adalah PKM artikel ilmiah gitu. Itu adalah jenis-jenis PKM ya. Selanjutnya saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya. Sebetulnya bagaimana sih, sekompetitif apa sih kita di PKM dan PIMNAS? Nah, saya dapat data nih teman-teman. Dari salah satu Dewan Juri Nasional, waktu PIMNAS kemarin, beliau memberikan data ini waktu technical meeting PIMNAS. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa ternyata ya, di tahun 2021, ada 57.695 proposal PKM 5 bidang yang masuk ke Simbel Mawar. Sedangkan kita bisa lihat di situ, yang masuk ke PIMNAS atau yang lolos ke PIMNAS hanya 693 proposal atau 693 tim saja. Artinya apa? Artinya peluang kita untuk masuk PIMNAS hanya 1,2%. Bayangkan teman-teman, peluang kita untuk masuk PIMNAS sangat kecil sekali, 1,2%, gitu ya. Saya menampilkan data ini bukan bermaksud untuk menakuti teman-teman gitu ya. Ntar malah teman-teman nggak ikut PIMNAS gitu ya, gara-gara lihat data ini. Enggak, saya tidak bermaksud seperti itu. Tetapi maksud saya untuk melampirkan data ini adalah ingin memantik semangat teman-teman untuk bisa mempersiapkan proposal PKM kita jauh-jauh hari sebelum deadline PKM itu ada. Begitu ya. For the example, saat ini di universitas saya sendiri, kita sudah mempersiapkan proposal PKM untuk tahun 2022 gitu. Sudah ada mulai pembimbingan, sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk membuat proposal yang baik dan benar gitu. Dan itu kalau teman-teman tidak persiapkan dari sekarang, mungkin teman-teman akan kalah gitu dengan universitas-universitas lainnya. For example UGM gitu ya, yang selalu menang terus di PKM PIMNAS. Kemudian UB, UI, ITB dan lain sebagainya. Jadi maksud saya adalah teman-teman harus mulai persiapkan proposal PKM mulai dari sekarang. Meskipun timeline PKM masih jauh, tetapi seawal teman-teman mempersiapkan proposal itu, maka akan sebaik mungkin kualitas yang dihasilkan dari teman-teman itu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kalah dengan teman-teman mahasiswa di universitas lain gitu ya. Oke, itu peluang kita masuk PIMNAS ya. Sekarang saya ingin memaparkan tahapan-tahapan kita menuju PIMNAS. Jadi di sini saya bagi menjadi 3 tahapan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 sendiri itu adalah seleksi proposal kita. Di mana seleksi proposal kita itu sebetulnya ada 2 kali seleksi. Seleksi yang pertama adalah seleksi yang dilakukan oleh universitas kita masing-masing. Jadi nanti setiap universitas itu memiliki kuota sendiri-sendiri untuk upload proposal PKM ke Simbel Mawar, sehingga mereka harus melakukan seleksi internal di universitas mereka masing-masing. Dalam hal ini berarti teman-teman nantinya akan diseleksi oleh UMP itu sendiri sebelum bisa upload ke Simbel Mawar. Ya, setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi internal oleh UMP gitu ya, teman-teman baru bisa melakukan upload proposal PKM ke web Simbel Mawar gitu. Nah, itu adalah tahap 1. Nah, di tahap 1 ini saya ada 3 hal yang saya notice atau yang saya ingin tekankan, bahwa di tahap 1 ini teman-teman harus mampu memilih skema PKM terbaik ya. Yang kedua, setelah mampu memilih skema PKM terbaik, teman-teman harus memiliki ide yang betul-betul kreatif. Ya. Setelah itu, yang ketiga adalah
teman harus mampu menyusun proposal PKM sebagus mungkin dan sebaik mungkin. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan untuk tahap 1. Sedangkan di tahap 2, ya, ketika teman-teman sudah upload ya di web Simbel Mawa, kemudian ada pengumuman nanti lolos atau tidak didanai. Nah, ketika teman-teman lolos didanai, maka teman-teman sudah masuk ke tahap 2, yaitu tentang penugasan proposal yang didanai. Jadi teman-teman harus mengimplementasikan ide dan PKM teman-teman di dalam jangka waktu tertentu, biasanya 3 sampai dengan 4 bulan. Selain itu, ya teman-teman juga harus mengikuti yang namanya PKP 2 atau penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau disingkat sebagai PKP 2. Nah, di tahap 2 ini yang saya notice adalah ada 3 hal yang harus kita tekankan atau yang harus kita persiapkan untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Yang pertama adalah melaksanakan program sebaik mungkin. Yang kedua adalah menyusun luaran PKM sebagus mungkin. Dan yang ketiga adalah melakukan persiapan PKP 2 dengan semaksimal mungkin. Itu adalah 3 hal yang harus kita persiapkan untuk bisa masuk ke tahap 3. Nah, tahap 3 sendiri itu apa, Kak? Tahap 3 sendiri adalah PIMNAS, ya, pelaksanaan PIMNAS. Nah, di PIMNAS ini sendiri ada 2 hal yang harus kita notice atau harus kita persiapkan. Yang pertama adalah presentasi PIMNAS, dan yang kedua adalah poster yang akan kita berikan waktu kita PIMNAS gitu. Jadi ada 2 hal yang harus kita persiapkan waktu PIMNAS gitu ya. Nah, saya sekarang mulai mengulik satu demi satu gitu ya. Kita mulai berangkat dari tahap 1 terlebih dahulu. Seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa di tahap 3 ini kita harus notice atau mempersiapkan 3 hal ya. Yang pertama, kita harus mampu memilih skema PKM yang terbaik atau yang tepat untuk kita. Yang kedua, kita harus mampu menuangkan ide atau mengusulkan ide terbaik kita ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mampu menyusun proposal terbaik kita gitu ya. Nah, sekarang yang pertama, bagaimana cara kita untuk memilih skema PKM yang tepat, Kak? Teman-teman harus tahu dan harus kenal terlebih dahulu skema-skema PKM apa saja yang ditawarkan. Ya, di mana tadi saya sudah bilang di awal bahwa ada 9 PKM ya yang ditawarkan. Misalnya PKMR, PKMK, PKMPM, PI, KC, GFK dan lain sebagainya. Dan masing-masing skema ini memiliki cirinya masing-masing. Ya, jadi misalnya for example PKMR. PKMR itu adalah PKM yang berbasis kepada iptek tentang penelitian untuk PKM RE, riset eksakta, sedangkan untuk riset sosial humaniora itu lebih berfokus pada sosial, berfokus pada perilaku masyarakat, perilaku manusia, dan lain sebagainya. Ya, yang kedua PKMK. PKMK ini lebih berfokus pada produk. Jadi kita jualan produk kita dapat profit, kita dapat keuntungan melalui PKM ini. Yang ketiga adalah PKMPM atau pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi di sini kita menawarkan solusi iptek ya untuk mitra kita non profit. Misalnya teman saya kemarin mengikuti PKMPM, dia membuat kolam pintar. Kolam pintar ini bisa otomatis bersih sendiri gitu. Jadi untuk budidaya ikan gitu. Kemudian yang keempat PKMPI ya, penerapan PKMPI. Di mana di PKMPI ini kita harus menawarkan solusi iptek teknologi manajemen bagi mitra profit. Misalnya ya, kita menciptakan suatu alat untuk pengemasan produk tertentu. Kemudian kita memilih mitra UKM yang ada di Semarang atau UKM yang ada di Solo atau yang lain sebagainya untuk jadi mitra kita. Di mana dengan adanya alat pengemasan tersebut nantinya UKM-UKM tersebut akan terbantu. Gitu. Itu contoh-contoh PKMPI. Kemudian PKMKC, Karsa Cipta. Kita harus membuat suatu alat tertentu ya yang berbasiskan iptek yang dia bisa diimplementasikan. For example tahun 2020 saya juga ikut PKMKC, itu saya buat alat pemurni air. Alat pemurni air yang diimplementasikan di NTB gitu. Kemudian PKMGFK. PKMGFK ini gagasan futuristik konstruktif ya. Kita harus membuat PKM tentang masalah-masalah Sustainable Development Goals dan juga isu-isu nasional. Selanjutnya PKMKI ya, karya inovatif yang baru banget di tahun 2021, di mana di sini kita diminta untuk menciptakan suatu aplikasi atau software tertentu yang dapat
bidang ilmu teman-teman. For the example, saya adalah chemical engineering students. Saya adalah mahasiswi teknik kimia gitu. Otomatis skema PKM yang akan saya pilih adalah berbau-bau teknik kimia, berbau-bau eksakta, berbau-bau fenomena fisika, fenomena kimia, fenomena biologi, dan fenomena mathematics. Itu yang bisa saya pilih, karena saya adalah teknik kimia. Misalnya, saya ikut PKM riset eksakta. Bisa, karena itu linear ya dengan bidang ilmu saya. Atau saya mengikuti PKM KC, Karsa Cipta, tentang pembuatan alat pemurnian air. Bisa, karena itu adalah bidang teknik kimia juga, gitu kan. Tetapi biasanya kadangkala ada mahasiswa yang tidak mau mengikuti skema PKM sesuai dengan bidang ilmu mereka. Misalnya ada mahasiswa dari program studi kimia, gitu ya, tapi dia nggak mau ikut skema PKM yang eksakta. Dia maunya skema PKM yang sosial humaniora, ya, atau PKM riset RSH, gitu. Boleh nggak Kak kayak gitu? Boleh, nggak apa-apa. Tetapi nggak bisa jadi ketua. Jadi dia harus menjadi anggota. Kenapa? Karena itu diatur di buku pedoman bahwa setiap ketua PKM atau ketua tim PKM harus linear, ya, dengan bidang ilmunya linear dengan skema PKM yang dia pilih. Gitu. Jadi kalau kita dari program studi yang eksakta memilih yang humaniora, ya kita nggak bisa jadi ketua, bisanya hanya sebagai anggota. Gitu. Yang kedua adalah kita harus memilih skema PKM yang sesuai dengan ketertarikan kita. Jadi kita harus tahu kita minatnya kemana. Misalnya saya itu minatnya adalah di bidang material karena saya bekerja di laboratorium advanced material gitu. Jadi setiap hari kita riset-riset tentang material-material baru gitu. Nah, karena saya suka dengan material gitu, jadi ya udah yang skema yang saya pilih adalah PKM riset eksakta, yang di situ saya bisa buat penelitian-penelitian tentang material baru gitu ya. Jadi sesuaikanlah dengan ketertarikan teman-teman. Kalau teman-teman sukanya tentang kewirausahaan, sukanya berjualan gitu ya, sukanya dapat uang dan lain sebagainya, silahkan pilih PKM kewirausahaan, gitu kan? Kalau teman-teman sukanya tentang pengabdian gitu ya, suka berbaur dengan masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat, ya, melakukan kerjasama dengan mitra-mitra tertentu, ya silakan pilihlah PKM PM atau pengabdian masyarakat gitu. Jadi yang kedua adalah tipsnya harus sesuai dengan ketertarikan kita. Gitu. Yang ketiga adalah kita harus bisa memilih skema PKM yang memiliki peluang tinggi untuk dijalankan. Nah, kadangkala teman-teman, ya, lucunya mahasiswa itu adalah idenya bagus-bagus ya, idenya tuh bombastis sekali, keren-keren banget. Tetapi kalau kita telaah lebih lanjut, kalau kita teliti lebih jauh ya, ide itu akan susah untuk diimplementasikan. Misalnya karena harga produknya yang mahal, atau karena belum cukup banyak riset tentang hal tersebut, dan lain sebagainya. Jadi, jangan memilih skema PKM yang susah untuk kita jalankan, gitu. Tetapi pilihlah skema PKM yang mudah untuk kita jalankan. Karena yang namanya PKM, we are not only produce an idea, but we also produce an implementation. Ya, kita tidak hanya menawarkan ide-ide doang, tetapi kita juga harus bisa mengimplementasikan ide kita, gitu. Makanya kita harus bisa pilih skema PKM yang mudah, gitu ya. Itu adalah 3 tips untuk memilih skema PKM yang tepat untuk kita. Nah, selanjutnya ya, yang kedua, yang harus kita lakukan untuk bisa lolos di tahap 1 itu adalah memiliki ide yang kreatif dan inovatif ya. Nah, kadangkala ya mahasiswa itu juga susah untuk mencari ide gitu kan, mereka bingung mau mengajukan ide yang seperti apa sih di PKM gitu kan. Nah, kalau saya sendiri, cara yang saya lakukan untuk menggali ide atau mendapatkan ide adalah dengan mengamati permasalahan yang ada di sekitar saya gitu. Entah itu masalah lingkungan, masalah sosial, masalah teknologi, and many others. Setelah saya mengamati permasalahan yang ada di sekitar saya, kemudian saya akan berpikir, gimana ya cara saya supaya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Gimana ya supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut? Itu yang saya lakukan. Nah, setelah berpikir kemudian pasti akan ada solution. Nah, solusi inilah yang kita sebut sebagai idea, gitu ya. Nah, tetapi teman-teman harus ingat bahwa tidak semua ide
bisa kita bawa di PKM. Ingat ya, tidak semua ide bisa kita bawa di PKM. Lalu ide apa saja sih Kak yang bisa kita bawa di PKM? Ada 3 kriteria ide yang bagus untuk dibawa di PKM. Nah, saya kasih tahu kuncinya ya teman-teman. Yang pertama adalah ide yang kita bawakan harus memiliki keterbaruan atau memiliki novelty. Jadi, state of the art-nya harus jelas gitu. Misalnya teman-teman menciptakan suatu material tertentu dengan metode A. Nah, teman harus memodifikasi muncul yang namanya novelty tersebut supaya ada keterbaruan dan ada pembeda dari penelitian terdahulu. Ya, itu yang pertama. Ada keterbaruan. Yang kedua adalah implementasi. Seperti yang saya singgung di awal-awal, ya, PKM not only an idea, but we also make an implementation, ya, dari idea kita. Jadi ide yang kita tawarkan harus bisa diimplementasikan, gitu kan? Kalau ide yang kita tawarkan tidak bisa diimplementasikan, apa gunanya menawarkan ide, kan gitu kan? Nah, yang ketiga adalah manfaat. Jadi ide yang kita bawakan atau ide yang kita ajukan di PKM harus memiliki manfaat. Entah itu memiliki manfaat untuk environment, lingkungan, atau education, pendidikan, atau government, pemerintah, atau research, ya, penelitian, atau pengetahuan umum, atau apa gitu lah ya. Yang penting bisa membawa manfaat bagi sekitar. Gitu. Jadi 3 hal ini yang harus kita pegang kalau kita ingin menggali ide gitu. Jadi ide kita harus memiliki keterbaruan, harus punya implementasi dan harus ada aspek manfaatnya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, saya punya 2 ide nih ya. Ide yang pertama adalah pembuatan kapsul pesawat ya. Ide ini sempat booming beberapa tahun lalu karena ada kecelakaan pesawat ya kan. Para saintis mencoba merancang kapsul pesawat ini untuk bisa diimplementasikan ya, tapi sekarang belum bisa diimplementasikan. Ide yang kedua adalah ide ini booming di negara Kolombia. Jadi Kolombia itu waktu kena COVID ya, mereka kemudian ketika pasien COVID-19 tersebut meninggal dunia, mereka akan mengubah kasur tersebut menjadi peti jenazah. Jadi bisa langsung diubah gitu ya, dan ini terbuat dari kertas. Nah, pertanyaannya sekarang, menurut teman-teman, ide mana yang paling tepat untuk dikembangkan saat ini? Ya, ide kapsul pesawat atau ide peti jenazah dari kasur rumah sakit? Mungkin bisa open mic, teman-teman. Ide mana? 1 atau 2? Menurutku 1, Kak. Oke, ada yang 1. Ada yang 1. 2, Kak. Oh, ada yang 2. Oke. Sekarang 2. Oke. Good. Thank you. Saya, Mbak. Iya, apa? Ide berapa? Kenapa? Ide 1 atau 2? Saya 2. 2, saya 2. 2. Oke, ada yang 1, ada yang 2 ya. Thank you, teman-teman. Oke. Ada yang 1, ada yang 2. Oke. Menurut saya sendiri gitu ya, menurut saya ide yang paling cocok untuk dikembangkan adalah 2 ya. Kenapa? Jelas, we face the COVID-19. Kita sekarang menghadapi COVID-19 dan yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana penanganan COVID-19 itu sendiri, gitu kan? Meskipun memang ada kecelakaan-kecelakaan pesawat yang terjadi di dunia ini, tetapi yang kita butuhkan sekarang adalah penanganan COVID-19. Jadi menurut saya sendiri adalah ide yang paling tepat untuk dikembangkan ya, itu adalah nomor 2 gitu. Karena jelas ide nomor 2 ini memiliki 3 aspek yang saya sebutkan tadi. Aspek keterbaruan ya, dari sebelum-sebelumnya belum pernah ada seperti ini. Aspek implementasi ya, jelas ini sangat-sangat bisa diimplementasikan dan sudah diimplementasikan di negara Kolombia. Dan yang ketiga adalah aspek manfaat. Jelas ini memiliki aspek manfaat untuk masyarakat ya, untuk penelitian juga dan lain sebagainya. Jadi ide nomor 2 ini memenuhi 3 kriteria yang saya sebutkan sebelumnya ya, implementasi, keterbaruan, dan manfaat. Jadi menurut saya ide nomor 2 adalah ide yang paling cocok untuk dikembangkan gitu. Nah, seperti itulah teman-teman, kalau teman-teman mau menggali ide dan mencari ide, harus ada 3 kunci yang kita pegang. Nanti saya kasih contoh bagaimana saya mencari kemarin lolos di PIMNAS. Saya membuat bioscrubber dari Bacterial cellulose.
kenapa sih kok saya membuat bioscrubber dari Bacterial cellulose? Gampang banget. Saya adalah wanita gitu ya. Wanita is very identic with the skincare dan produk-produk kecantikan lainnya gitu kan. Dan kalau kita amati, skincare dan produk-produk kecantikan kita mengandung yang namanya scrubber, ya kan? Dan scrubber itu ternyata teman-teman terbuat dari minyak bumi. Misalnya polyethylene, polystyrene, polypropylene, and many others. Gitu. Dan ketika dia terbuat dari minyak bumi gitu ya, itu akan sangat, it's very difficult to degrade ya, itu sangat susah sekali untuk terdegradasi oleh alam, sehingga scrubber tersebut bisa menjadi senyawa kontaminan untuk makhluk sekitar gitu. Makanya negara-negara maju seperti Kanada, ya, UK, Netherlands, atau Belanda, itu sudah mulai melarang penggunaan scrubber di dalam skincare atau produk-produk kecantikan wanita. Gitu. Tetapi Indonesia masih memperbolehkan gitu ya penggunaan scrubber ini di dalam produk-produk kecantikan kita. Padahal ini jelas-jelas is very dangerous for the environment gitu. Nah makanya karena ada problem seperti ini, saya berpikir bagaimana cara saya supaya mengatasi permasalahan lingkungan yang ada? Gimana caranya supaya saya bisa membuat skincare yang memang ramah lingkungan gitu. Nah, saya berpikir di situ, oh gampang aja, kita tinggal ganti material scrubber tersebut dengan material yang environmental friendly, yang dia mudah terdegradasi oleh alam. For the example, bacterial cellulose atau cellulosa bakteri gitu. Jadi saya buat scrubber ya untuk produk kecantikan itu dari selulosa bakteri, yang mana itu lebih mudah terdegradasi dan aman bagi lingkungan gitu. Itu cara saya untuk menggali ide untuk PKM tahun 2021 lalu. Nah, selanjutnya ini adalah PKM saya juga, lolos pendanaan juga tahun 2021, tapi sayangnya nggak lolos PIMNAS gitu. Jadi saya kemarin mengajukan 2 proposal, lolos pendanaan dua-duanya, tapi yang tidak lolos PIMNAS 1. Nah, ini yang tidak lolos PIMNAS. Kemarin saya membuat reaktor ini. Reaktor ini adalah namanya Dielectric Barrier Discharge Reactor atau reaktor DBD. Kenapa sih kok saya buat itu gitu ya? Bagaimana cara saya menggali ide supaya saya bisa memproduksi reaktor tersebut gitu kan? Caranya simple sih, it's very simple things. Dulu ya, sebelum saya menjalankan PKM tersebut, saya berpikir sungai-sungai yang ada di kota saya, kota Jepara, itu banyak sekali yang tercemar dengan limbah batik gitu. Limbah batik di kota Jepara itu tidak di treatment atau tidak diolah terlebih dahulu. Mereka langsung dibuang ke badan air sehingga mereka mencemari sungai dan mencemari badan air lainnya gitu. Nah, dari situ saya prihatin. Setiap kali pulang ke Jepara kok saya melihat sungai-sungai di Jepara warnanya hijau, kuning gitu ya, pink, abu-abu dan lain sebagainya. Ini sungai atau apa gitu kan? Kemudian saya berpikir gimana ya caranya supaya industri batik di Jepara itu bisa mengolah limbah-limbah mereka supaya limbah mereka aman ketika dibuang ke lingkungan gitu. Saya berpikir seperti itu. Oh, kemudian saya berpikir dan akhirnya nemulah solusi. Gampang. Ya udah deh kita ciptain aja reaktor yang mana reaktor tersebut bisa mentreatment atau mengolah limbah-limbah batik ya untuk menguraikan senyawa-senyawa berbahaya terutama fenol di dalam limbah-limbah batik supaya limbah batik ini aman ketika dibuang di lingkungan. Gitu. Jadi itu adalah proses saya mencari ide di PKM 2021 ya. Dan kalau kita perhatikan teman-teman dari 2 ide yang saya ajukan tadi ya, baik itu bioscrubber dari Bacterial cellulose ataupun reaktor DBD, itu sebetulnya ide-ide yang sederhana dan simple, gitu kan? Tetapi kalau kita teliti lebih jauh, ya itu memiliki aspek implementasi, memiliki aspek manfaat untuk masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Dan ide-ide seperti itulah yang dicari di PKM, gitu. Nah, oke, yang ketiga ya yang harus kita persiapkan di tahap 1 tentunya adalah proposal, penyusunan proposal yang baik. Dan ini adalah salah satu contoh sistematika proposal PKM-R atau PKM riset. Setiap skema PKM itu memiliki sistematika atau formatnya berbeda-beda. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan formatnya sesuai dengan buku pedoman yang ada. Secara garis besar, biasanya memang memuat daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, kemudian biaya dan jadwal, kemudian daftar pustaka, dan juga lampiran. Gitu. Nah, yang paling penting ketika kita menyusun proposal ini,
Ya, saya berikan 2 tips supaya proposal kita lolos. Yang pertama adalah teman-teman sesuai dengan buku pedoman yang ada. Ya, itu salah atau salah peletakan nomor halaman misalnya, salah penamaan subbab misalnya ya, atau salah peletakan bab gitu atau penamaan bab, itu meskipun hal-hal yang sepele bisa berdampak pada kegagalan proposal kita lolos didanai. Betul, ini sangat-sangat kejadian teman-teman. Karena teman-teman saya juga mengalami hal yang seperti itu, dia salah peletakan nomor halaman, seharusnya misalnya nomor halamannya harusnya di atas, dia diletakkan di bawah gitu ya, itu bisa gagal ikut pendanaan PKM gitu. Jadi hal-hal yang sesuai dengan pedoman itu harus dipatuhi betul-betul teman-teman. Karena yang namanya reviewer ya, itu mereka mereview banyak sekali proposal. Yang pertama kali mereka perhatikan pastinya yang pertama adalah formatnya terlebih dahulu. Kalau formatnya udah salah ya, tidak patuh, tidak sesuai dengan buku pedoman, meskipun idenya itu bagus, langsung pasti dibuang dan nggak bakalan dilolosin gitu. Jadi kita harus betul-betul patuh dengan pedoman yang ada. Yang kedua adalah baru kita fokus menekankan pada kreativitas ya, kualitas ide kita yang kita bawakan. Dan yang saya dapat dari dosen-dosen saya di Undip itu mereka mengatakan bahwa buatlah latar belakang proposal kita sebagus dan semenarik mungkin. Karena hal pertama yang dilihat reviewer itu adalah latar belakang kita sebetulnya. Jadi kalau latar belakang kita sudah menarik, sudah oke, gitu ya, state of the art-nya muncul, keren, gitu kan, susunan kalimatnya sudah SPOK, gitu ya, sudah subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain sebagainya, itu pasti akan mudah untuk lolos di pendanaan, gitu teman-teman. Jadi 2 hal yang harus kita pegang kalau proposal kita pengen lolos. Yang pertama adalah kepatuhan akan kreativitas dan kualitas ide yang kita bawakan, gitu ya. Oke, itu mengenai tahap 1. Sudah jelas ya, tadi sudah paham bagaimana cara memilih skema PKM, sudah jelas bagaimana